sampai terbitnya matahari, maka orang tersebut mendapatkan, lalu dia sholat 2 rakaat, sholat isyraq namanya, maka orang tersebut mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil-fattahir razzaqil kafiyil ghaniyil wahidil majidil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bihuquqillah ma taqat illa wa farjahullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamar al-wujud fi hadha al-yawm wa fi kulli yawm wa fi yawm al-maw'ud sirran wa jahran fi ad-dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi sallam amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli واستدد لساني واهل قلبي بحق سيدنا محمد وبحق آله دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل الحل والأقل. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudaraku jamaah salat subuh yang semoga semuanya kita dirahmati Allah. Ya, segala semua pengurus masjid, ya, ketuanya, daripada imamnya atau siapapun ya yang terlibat di masjid ini, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah wa syukurillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hari ini salat berjamaah sama antum semua di sini. Baru pertama kali saya salat di sini ya. Alhamdulillah. Sebuah nikmat yang perlu kita syukuri ya. Kita bisa sholat subuh berjamaah di sebuah masjid, ada nikmat ya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis menyatakan, man shalal isya fi jamaah fa ka'annama ahya nisfal lail wa man shalal subuh fi jamaah fa ka'annama ahya al-laila kullah. Siapa yang sholat subuh isya berjamaah sama dengan menghidupkan setengah malam untuk ibadah. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah menghidupkan semalam suntuk untuk ibadah. Jadi mana yang utama? Orang sepanjang malam tahajud tapi subuhnya tidak jamaah, sama orang tahajud tapi tidak berjamaah, atau sebaliknya, tidak tahajud tapi sholat subuh berjamaah. Maka dengan hadis ini menyatakan sholat subuh berjamaah lebih afdal dibandingkan orang yang tahajud tapi tidak subuh berjamaah. Tapi lebih afdal lagi kalau dia tahajud, dia ibadah, dia witir, baru subuhnya berjamaah. Maka itu lebih afdal lagi, lebih utama lagi ya. Dan Rasulullah mendoakan kepada umat ini, siapa orang yang bangun pagi didoakan sama Rasulullah, didoakan keberkahan. Allah membarik li ummati fi bukuriha, dalam sebuah hadis, Allah membarik li ummati fi bukuriha, atau burika li ummati fi bukuriha, semoga Allah memberikan keberkahan kepada umatku di pagi hari. Jadi umatnya Rasulullah ini berlaku sampai akhir zaman. Doa Nabi ini, siapa yang pagi hari bangun membuka masjid atau membuka rumahnya atau membuka tokonya, diberikan keberkahan oleh Allah SWT ya. Nanti ada riwayat lain lagi, burika li ummati fi bukuriha yaumal khamis, Allah semoga Allah memberikan keberkahan di pagi hari, hari Kamis. Jadi hari Kamis pagi itu didoakan lebih ya dibandingkan hari-hari lain. Dan riwayat Rasulullah SAW kalau mau melakukan sebuah perjalanan hari Kamis pagi,
Ya, ada tentang keutamaan pagi hari. Ya. Jadi rugi kalau kita bangun siang-siang. Ya. Rezekinya udah dipatok ayam orang bilang. Ya. Nah, jadi mau hidup barakah, mau hidup sehat, bangun pagi. Dan keutamaan yang luar biasa kita dapatkan. Ya. Kalau kita laksanakan salat witir, ya. Jadi salat witir ini ada 3 macam, ada 3 model. Bagi orang yang tidak bisa bangun di waktu tahajud, maka hendaknya salat witir sebelum tidur. Nah, dalam hadis Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah juga menyatakan, wahai Rasul nyatakan, kalau kalian tidak bisa tahajud di tengah malam, laksanakan sebelum tidur witir. Ya. Salat witir adalah salat ganjil, paling sempurna 11 rakaat. Tidak bisa ya 9, nggak bisa 7, nggak bisa 5, nggak bisa mendekati sempurna 3. Yang paling sekakar, yang paling pelit 1 rakaat. Boleh 1 rakaat ya. Indah Abu Hanifah tidak boleh, tapi Indah Syafi'i boleh. Ya. Ada tariqah wasal, ada tariqah fasal, dengan cara dipisah ataupun disambung, boleh. Ya. Wal fasal afdal, dipisah lebih afdal daripada disambung. Jadi artinya 1 rakaat yang terakhir itu disendirikan. Ya, itu lebih utama. Nah, ada itu salat witir model pertama sebelum tidur. Model salat yang kedua adalah salat witir di waktu malam sebelum subuh. Ini yang paling dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ij'alu akhir salatakumul witra. Jadikanlah penutup salat kalian adalah salat witir. Jadi kalau kita salat tahajud, salat ya, hajat dan lain-lain selesai, mau tutup dengan witir. Ya, ini diambil oleh mazhab Imam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Adapun Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Utsman mengambil tariqah yang pertama, salat witir sebelum tidur. Ya. Salat witir sebelum tidur dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikarenakan mereka takut ketika tidur diambil nyawanya, belum sempat salat witir sudah meninggal. Itu hirisnya sahabat. Bagaimana mereka menjaga itu amalan-amalan, menjaga, takut. Kalau saya nanti lagi tidur diambil, saya punya roh, saya nggak sempat, maka dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengambil caranya Nabi, yaitu menjadikan salat witir sebagai penutup tahajud. Sudah selesai ibadah baru ditutup dengan witir. Dan salat witir yang dilakukan di waktu tahajud bernilai tahajud, lebih afdal. Ya. Jadi kalau kita setelah tidur, jadi syaratnya tahajud kan harus tidur dulu. Kalau belum tidur namanya bukan tahajud salat. Jadi setiap salat sudah dilakukan tidur, lalu kita salat namanya tahajud. Nah, witir yang kita lakukan setelah tidur bernilai tahajud. Itu model yang kedua. Model yang ketiga, mau salat witir setelah azan subuh. Nah, setelah azan subuh masih boleh melakukan salat witir menurut mazhab Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi orang masih bisa riki, kalau bahasa sini bilangnya bahasa riki, masih bisa kejar, masih adaan, masih waktunya bukan godok, bukan di luar waktu, masih dalam waktu. Dengan syarat sebelum melaksanakan salat fajar, dengan syarat sebelum melakukan salat sunnah fajar. Salat qobliyah atau salat fajar sama itu. Ya. Jadi salat witir dulu selesaikan, mau 3 rakaat langsung, 1 salam boleh, 2 salam, 2 rakaat, lalu 1 rakaat boleh. Baru ke salat fajar. Ya. Ini menurut mazhab Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal wajib
Salat witir bukan hanya sunnah muakkad, tapi salat berhukum, mempunyai hukum fardu ain menurut mazhab Ahmad bin Hanbal. Beliau mengambil dasar dari hadis Nabi Muhammad SAW, autiru ya ahlal Quran, lakukanlah salat witir wahai ahli Quran. Ahli Quran ini mempunyai dua makna, makna khusus yaitu ahlul baitnya Rasulullah SAW, makna umum semua muslimin. Ya. Jadi kalau ahlul bait wajib nih, lebih ditekankan melaksanakan salat witir. Kemudian salat sebelum subuh, setelah azan subuh dia anjurkan salat sunnah hanya 2 rakaat, tidak lebih. Ya. Disebut dengan salat fajar. Rasulullah SAW bersabda, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih bagus daripada dunia dan isinya. Jadi orang kaya bagaimanapun kalau tidak salat witir, tidak salat fajar, dianggap miskin. Orang sederhana bagaimanapun kalau dia salat fajar termasuk orang kaya, karena dia punya dunia dan isinya. Ya. Salat fajar. Nah, kecuali kita mau tahiyatul masjid, kita pisah tahiyatul masjid sama fajar, boleh. Masuk masjid, usolli tahiyatul masjid rakaatain lillahi ta'ala. Saya salat niat untuk menghormati masjid, tahiyatul masjid. Salam, tambah lagi usolli salat fajar. Itu jadi 4 rakaat. Tapi kalau indiraj digabung lebih bagus. Usolli tahiyatul masjid wa sunnatul fajar rakaatain lillahi ta'ala. Saya niat tahiyatul masjid dan salat fajar 2 rakaat. Jadi 2 salat dilakukan hanya dalam 2 rakaat. Nah, dan setelah itu tidak ada tambahan salat. Nah, jadi agama itu dengan wahyu, dengan bimbingan Rasul, nggak boleh ditambah-tambah. Nah, itu. Bagusnya suratnya apa? Bagus alam nashrah sama alam tara, atau ditambah kuliah sama kulhu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, sampai habis. Baru Bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun di rakaat yang pertama. Nanti di rakaat yang kedua, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, baru qul huwallahu ahad. Nanti ada tambahan 1 ayat lagi kalau bisa, ya. Itu amalannya Habib Abdullah bin Al-Haddad. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man hafidhu ala alam wa alam hufidhu minal alam. Siapa yang menjaga 2 alam, maka dijaga dari segala penyakit. Alam pertama alam nashrah, alam yang kedua alam tara. Jadi itu, siapa ingin sehat, salat fajarnya baca itu, dijaga dari segala penyakit. Ya. Ini keutamaan salat fajar. Ya. Dan setelah salat fajar banyak amalan-amalan. Ada doa fajar, itu hadisnya sahih. Sedang kalau bisa dibaca itu. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha shamli wa tulmu biha sya'ati wa turuddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi tuzakki biha amali. Ya. Saya di Ternate saya amalkan itu di masjid saya, di Masjid Al-Ansar, ya. Kita ada panduannya. Jadi bagi yang belum hafal bisa baca. Ada terjemahnya, ada. Jadi kita pelan-pelan. Ini masuk kategori dalam hadis Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia telah mencintai aku, dan barang siapa mencintai aku kelak bersamaku di surga. Wa man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajrun mi'ata syuhada. Siapa yang menghidupkan sunnahku di tengah-tengah kehancuran umatku atau di akhir zaman, maka dia mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Ini kita kalau nggak hidupin sunnah bagaimana? Nanti besok orang nggak ngerti. Tapi kalau sudah masjid sudah menghidupkan, insya Allah yang lain bisa mencontoh. Ya. Itu doa fajar, hendaknya dibaca. Kemudian ada zikir lagi sebelum azan, sebelum sholat subuh.
setelah salat fajar. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Hendaknya dibaca 100. Kalau nggak bisa ya 70, kalau nggak bisa ya minimal 10. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ya. Siapa yang membaca zikir ini 100 kali, kata Rasulullah SAW, Ghafarallahu walau dzunub zabadal bahr. Allah ampuni walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, busa di lautan. Nah, gitu. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Dan Allah akan cabut rasa ingin kemaksiatan. Jadi orang ingin maksiat tuh nanti dicabut rasa ingin maksiat itu dari hati kita. Mau berzina, mau apa? Nauzubillah deh, yang masalah ya. Itu kalau nggak percaya silakan aja. Ada satu orang cuma 100 kali Allah cabut rasa ingin berzina, ingin cabut rasa ini. Coba Allah diamalkan, akhirnya dia tidak menginginkan berbuat dosa lagi. Itulah dahsyat. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ada tambahan lain dalam riwayat lain, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, astagfirullah. Ada tambahan wa bihamdi. Cuma 100 kali. Orang Maluku Utara bilang rabu-rabu, nggak waktu, tidak waktu lama, pendek. Ya, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Dalam riwayat lain dinyatakan orang tersebut rezekinya akan datang. Allah jamin rezekinya dan kita tidak perlu merangkak, tidak perlu menghinakan diri dalam mencari rezeki. Kalau orang yang membiasakan baca zikir subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, jadi diampuni dosanya, dicabut rasa ingin maksiat, rezeki dimudahkan oleh Allah. Ada subhanallah, ada istighfar. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim 100 kali. Disunahkan juga sebelum subuh membaca zikir ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menyatakan siapa orang ingin di hatinya hidup, ya, maka hendaklah membaca zikir sebelum subuh ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Ya, baru baca zikir ya hayyu ya qayyum ahyil qulub tahya waslih lana al-amal fid din wad dunya 18 kali. Baru astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Baru zikir yang terakhir tadi subhanallah 10, la ilaha illallah 10, alhamdulillah 10, istighfar Allahu akbar 10, istighfar 10, baru tutup dengan ayat kursi, ya. Dan ayat kursi luar biasa dahsyat, ya. Man qara ayat kursi dubur kulli shalah, azan berkumandang, sunnah kita menjawab azan, ya. Dan tidak disunnahkan berdiri kecuali setelah selesai qomat sebenarnya. Ini juga sunnah yang banyak orang tinggalkan. Jadi qomat dulu, seorang muazin qomat dulu, baru kita bangun untuk meluruskan barisan. Dan imam hendaknya mengingatkan sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Luruskan barisan kalian, sesungguhnya lurusan apa? Lurusnya barisan termasuk kesempurnaan sholat. Nah ini apalagi masjidnya suful khairat, barisan kebaikan, ya. Jadi lurus ya dicari dari mananya, dari tumit, karena kakinya orang kan beda-beda, ada yang panjang ada yang pendek, maka yang diukur dari tumitnya ini ya selurus. Kalau bisa nempel pundak dengan pundak, ya. Rasulullah mengingatkan supaya meluruskan barisan, ya, sampai mengingatkan sampai kita paham, sampai sahabat itu paham saking pentingnya. Kalau kalian tidak meluruskan barisan, nanti Allah akan yukhalif qulubakum yukhalif wujuhakum, nanti akan bertentangan hati kalian, bertentangan wajah kalian. Suruh
Ya, ada satu riwayat Rasulullah salat berjamaah, ada badui memajukan dadanya. Rasul pengingatkan sekali lagi. Ya, jadi ini penting ya tentang masalah sunnah-sunnah dalam sholat. Nah, dan menghidupkan sholat subuh berjamaah, lalu berzikir sampai terbitnya matahari. Ini dianjurkan. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man sholat subuh fi jamaah wa jalasa fi musallah wa zakarallah hatta tatlu'a asy-syams falahu ajr hajj wa umrah tamatain." Siapa yang sholat subuh berjamaah lalu duduk di tempat dia sholat. Di sini ada dua tafsir. Kalau sholatnya subuhnya di masjid, maka kita boleh berpindah, beranjak ke belakang atau mana, samping kanan, kiri, ya. Tapi kalau sholatnya di rumah, jangan pindah. Sholat di situ ya duduk di situ. Berzikir sampai terbitnya matahari. Maka orang tersebut mendapatkan, lalu dia sholat 2 rakaat, sholat isyraq namanya. Maka orang tersebut mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Jadi kita bisa dapat pahala haji tiap hari, ya. Tapi sholat subuh berjamaah. Setelah itu duduk di masjid, zikir. Nah di sini zikir maknanya luas. Boleh baca Quran, boleh baca salawat, dan yang afdol zikir apa? Menuntut ilmu. Ada majlis seperti kajian seperti ini. Nah, ini yang lebih afdol. Tidak ada majlis yang paling utama, lebih afdol, lebih daripada majlis ilmu. Di kajian ilmu kita harus tahu ini Quran, ini hadis, kajiannya, maknanya. Nah, ini semakin banyak pengetahuan itu, maka orang dibimbing oleh ilmu, dia tahu. Ya. Man shalat subuh fi jamaah wa jalasa fi musalla wa zakarallah hatta tatlu'a asy-syams fa inna rizqahu asra min alladhi yabdur ila suq. Dalam hadis yang lain, siapa sholat subuh berjamaah lalu berzikir, lalu dia duduk di tempat dia sholat, lalu berzikir sampai terbitnya matahari, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Dalam riwayat yang lain, maka orang tersebut rezekinya lebih cepat daripada orang yang fruk berangkat segera ke pasar. Nah, kadang-kadang saya nggak di mana-mana, di Ternate juga tuh tukang sayur, tukang pagi-pagi itu udah baku dong. Enggak. Kalau ditanya sholat subuh enggak? Wallahu alam. Fajar apalagi yang wajib aja ditinggalin, apalagi yang fajar yang sunnah. Enggak. Nah ini ya, padahal dia mau rezekinya Allah, dia ingin mendapatkan rezeki, tapi tidak membuat hubungan yang baik sama Allah. Bagaimana? Sedangkan Allah yang ngatur rezeki kita. Jadi pagi-pagi sampai matahari terbit jangan ngomongin urusan dunia. Zikir dulu, buat hubungan yang baik sama Allah. Zikir, baca Quran, baca salawat, ta'lim, ada kajian, tuh dengerin tuh ilmu, ambil tuh ilmu, manfaatkan itu ilmu. Sudah matahari picah, sholat 2 rakaat, membuka harinya dengan 2 rakaat fajar, 2 rakaat isyraq atau duha, baru dia berangkat ke pasar. Dan rezeki orang tersebut lebih cepat daripada orang yang berangkat fruk ke pasar. Ini hadis saya baca dalam kitab Akhlaqul Banin karya Ustaz Muhammad Umar Baroja. Bisa dilihat, ini Ustaz Kabir nih. Ya, alim, bisa ngerti kitab kuning nih. Jadi kita perlu tahu. Kalau nggak tahu bagaimana? Pertama tahu dulu, udah tahu baru diamalkan. Ya, baru ikhlaskan, baru istiqomahkan. Nah, ini insyaallah kalau sudah jadi kehidupan kita, nikmat. Ya, orang itu kalau ada iman, ninggalin sunnah satu kayak bagaimana gitu. Ninggalin jamaah kalau nggak berjamaah, kalau nggak, nah itu berarti ada iman. Ya, dan iman ini naik dan turun. Naiknya dengan amal soleh, turun dengan maksiat. Semakin banyak kita amal soleh,
naik. Ya. Dan yang menguatkan iman salah satunya adalah berzikir la ilaha illallah. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, perbaharuilah iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Sehari paling kurang 50 kali. Ya, nggak usah tunggu ada undangan tahlil, ada qoro baru kita baca tahlil. Sehari minimal 50 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu mengikis barang-barang yang haram, yang subhat di hati kita. Mungkin dulu kita masih kecil makan mencuri buah orang, nggak tahu buah itu halal apa subhat apa. Orang tua kita kasih, kita makan. Nah itu yang memberatkan kita ibadah. Sebenarnya kita sholat ibadah itu karena mungkin darah kita tercampur dengan barang-barang yang syubhat atau haram, na'udzubillah min dzalik. Nah itu bagaimana caranya? Dikikis ya. Kalau kita ada orangnya, kita minta maaf. Dulu saya minta maaf dong, ngambil punya buah kamu tidak izin. Oh perlu dibayar, saya bayar. Ya kalau nggak ridho, nggak halal, harus dibayar, bayar. Utang itu. Ya, enggak. Baru selebihnya kalau kita nggak tahu, perbanyak zikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah itu mengikis haram-haram dalam tubuh kita. Lama-lama kita punya setan hilang. Nah, ya. Ya, musuh kita yang nggak kelihatan apa? 4. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib menyatakan, wahfadzal qalba ayyaluma bihi syaitan wan nafs wal hawa wad daniyah. Ya Allah, jagalah hatiku ini dari godaan syaitan. Kita perlu banyak isti'azah, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Di luar sholat, di luar ngaji. Ya. Minimal sehari 11 kali. Itu jadi amalan kita tuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.